sambutan yang akan disampaikan. Hal tersebut mendorong kita untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sehingga strategi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif juga harus mengikuti tren pasar pada saat ini. Kemenparekraf Baparekraf mendorong transformasi dunia digital untuk mewujudkan produktivitas dan inovasi pada sektor parekraf. Hal ini dilakukan dengan mengusung budaya kerja 4S, yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Budaya kerja ini dilakukan melalui penerapan 3G, yaitu gercep atau gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol, garap semua potensi lapangan kerja. Dengan demikian, tujuan kita untuk menggerakkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat terwujud. Namun demikian, hal ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kemenparekraf. Jadi dibutuhkan kolaborasi antara pihak, yaitu akademi, bisnis, community, government, dan media. Juga para pemangku kepentingan lainnya, termasuk Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di tempat ini. Bimbingan teknis hari ini merupakan wujud sinergi kolaborasi antara Kemenparekraf Baparekraf dengan mitra kerja Kemenparekraf, yaitu Komisi 10 DPR RI, serta dengan Dinas Pariwisata Kota Sorong dalam usaha meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya di pemanfaatan materi yang akan diberikan oleh narasumber pada hari ini, supaya teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, bisa langsung kurang paham, bisa langsung ditanyakan dengan Kak Gali nanti ya, bisa belajar banyak dengan beliau. Bagaimana membuat satu kemasan atau satu dibuat supaya enak dilihat, gampang orang ingat, tinggal kita lakukan. Bimbingan di sini penting supaya jangan lagi kita pakai cara-cara yang masih tradisional. Sekarang produk kita main di sini seluruhnya bisa lihat, semua orang bisa tahu. Jadi saya harap nanti mengikuti bimbingan ini dengan baik, karena ini judulnya strategi komunikasi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif melalui penguatan konten. Dan saya seperti ada beberapa tempat wisata yang ada di Kota Sorong ini, itu dengan bantuan pemerintah, ada yang pemerintah pusat, pemerintah kota, dan kabupaten. Tapi saya selalu mengapresiasi tempat saya di Pulau Dom. Nanti datang ke Pulau Dom, orang Dom mengajari bagaimana cara dibuat oleh anak-anak muda sendiri. Buktinya Sahara Jeti dan Gua Jepang. Semua orang ada di Kota Sorong, Papua Barat Daya, mau datang ke Dom, mau lihat sunset di Sahara Jeti, melihat bunker-bunker itu. Orang dulu kita bilang lofrak, sekarang bilang Gua Jepang. Itu anak-anak muda sendiri. Ada anak muda dari gereja Rayon 3, mereka bentuk buat itu Gua Jepang itu. Murah masuk ke 10.000. Mereka upload sampai semua pembesar datang. Orang datang ke sana. Mereka pernah ini saya kasih contoh supaya kira-kira ini yang perlu di. Mereka buat 1 sampai mencatat rekor muri dan buat pohon natal dari kerang-kerang angin dibuat hampir 15.000 kerang. Itu mereka ibu-ibu dan anak-anak mereka kumpul itu di Pulau Dom sendiri, di Pulau Buaya, Pulau Sok, dan Pulau Mata. Mereka kumpul, mereka rangkai sampai menjadi pohon natal yang menjaga bumi. Ini kan bagian ini salah satu cara-cara yang bagaimana akhirnya orang datang. Ada mahasiswa dari seluruh Indonesia yang kuliah di Uni Muda juga banyak para mahasiswa datang
keduanya ini bikin bagus, warna-warni, orang termenung bercengkrama untuk diskusi di situ. Sampai yang terakhir, kau dari Jakarta ke situ. Bapak Panglima Kodam Wilhan bintang 3 akan caranya. Jadi pemerintah ini ada kerjasama. Kalau adik-adik ini, bapak ibu punya tempat-tempat yang bagus, nanti bisa diupload, bisa minta bantu lewat dinas Kota Sorong, teruskan ke kementerian bisa bantu upload untuk seluruh Indonesia. Itu bagaimana supaya mempromosikan. Cukup stop buang sampah sembarangan. Di dom itu salah, jadi saya jamin tidak ada sampah lagi di sekitar dia. Yang punya itu setiap pagi bangun dia turun pakai celana pendek ambil sendiri yang punya. Jadi contoh kita semua. Jadi bagaimana kita anak-anak muda, pelaku-pelaku UKM, materi yang sudah diberikan itu bisa untuk kalian praktekkan di dalam usaha kalian. Jadi bagaimana kita membuat konten, bagaimana kita membuat promosi untuk ekonomi kreatif melalui konten fotografer. Jadi mungkin anak-anak muda punya konten kreatif, bagaimana kalian mempromosikan, menjual kita punya Kota Sorong ini, bahwa di Kota Sorong ini kami punya ini, kami punya kuliner, kami punya tari-tarian, kami punya alam seperti ini. Jadi jangan kita berharap kita harus dibayar dulu ya. Tapi bagaimana kita membuat satu produk, bagaimana kita membuat satu kerajinan yang bisa kita jualkan itu, dan itu akan mendatangkan uang buat kita. Jadi jangan kita pernah punya mindset bahwa saya bekerja saya harus dibayar dulu. Tapi bagaimana saya harus menciptakan satu karya yang mendatangkan uang buat saya. Jadi adik-adik, bapak-bapak ibu yang hadir di sini, kita pulang buat satu produk untuk kita buat sebagai khas Kota Sorong, dan atau kita buat konten-konten yang kita promosikan juga. Jadi memang materi ini sangat bagus ya buat kita, karena memang itu yang selama ini juga saya ingin kita ya pemuda-pemuda di sini, anak-anak muda di sini, bagaimana kita bisa mempromosikan Kota Sorong sebagai kota yang kreatif. Kota Sorong adalah kota kreatif yang dihasilkan dari anak-anak muda yang ada di Kota Sorong dan UKM-UKM yang ada di Kota Sorong. Bagaimana kita membangun UKM kita supaya sebagai ciri khas kita di Kota Sorong, bahwa kami juga Kota Sorong bisa seperti kota-kota lain yang bisa maju, yang bisa menghasilkan produk-produk yang bisa bukan hanya di Kota Sorong, tapi bisa juga ke daerah lain dan bisa keluar negeri. Jadi pastikan hampir semua itu menggunakan media sosial untuk bisa posting foto, posting video. Tapi ya memang kita harus bijak dengan menggunakan media sosial itu, karena misalnya di Instagram itu orang hanya melihat sepersekian detik. Jadi 2 detik foto atau gambar atau video yang kita buat itu harus kuat. Jadi orang itu nggak dilewat ya. Jadi kalau kita posting di Instagram itu udah pasti, wah ini kalau misalnya ada cerita tadi aja, misalnya Pak Robi cerita tentang bagaimana sebenarnya ada produk ikan asin gitu ya. Kalau di Jawa itu sebenarnya ikannya dijual dulu, baru kalau tidak laku. Kalau di sini kan segar. Nah itu kan sebenarnya kalau kita foto, kita visualkan dengan baik, itu mungkin bisa jadi viral, karena oh ternyata ikan asin di Kota Sorong itu betul-betul segar gitu ya. Apalagi nanti ini dikembangkan packagingnya, kemasannya